Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my friends. How are you today? Nice to meet you. Oh iya teman, hari ini kita akan belajar tentang tayamum. Nah, untuk lebih jelasnya, dengarkan madam kita menjelaskannya ya. Oke, let's start our lesson by basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Nice to meet you. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Senang bertemu denganmu kembali. Oke, semoga Allah selalu merahmati kalian, melindungi kalian, dan memberikan kalian kesehatan serta mempunyai semangat belajar yang tinggi. Oke, kemarin kita telah belajar tentang bersuci, yaitu bersuci dari hadas kecil dengan cara berwudu. Nah, sekarang kita akan bahas tentang tayamum. Ada yang tahu apa itu tayamum? Nah, tayamum adalah bersuci dengan menggunakan debu atau tanah yang suci. Nah, kapan kita harus bertayamum? Kita bertayamum punya syarat-syaratnya yang harus kita penuhi baru kita boleh bertayamum. Adapun syarat-syarat bertayamum adalah sebagai berikut. Pertama, tidak ada air atau tidak mempunyai air yang cukup untuk bertayamum. Kedua, sakit yang apabila terkena air atau berwudu akan bertambah sakit atau menjadi lama sembuhnya. Ketiga, karena dalam perjalanan jauh, misalnya dengan menggunakan pesawat, bis, kendaraan pribadi dan sangat sulit mendapatkan air. Nah, ini diperbolehkan anak-anak untuk bertayamum. Nah, sekarang bagaimana tata cara bertayamum? Kita bahas ya. Oke, you listen. Tata cara bertayamum. Pertama, membaca niat di dalam hati untuk bertayamum karena Allah, yaitu nawaitu tayammuma li istibahati sholati fardhon lillahi ta'ala. Nah, sengaja aku bertayamum untuk melakukan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Nah, begitu anak-anak. Yang kedua, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang ketiga, meletakkan tangan pada debu atau tanah yang suci. Kemudian debu atau tanah yang menempel itu ditiup agar menjadi tipis. Nah, selanjutnya mengusapkan muka dan wajah dengan telapak tangan satu kali saja. Oke. Kita lanjutkan yang kelima, yaitu mengusap punggung tangan kanan sampai ke pergelangan tangan dengan telapak tangan kiri satu kali. Keenam, mengusap punggung tangan kiri sampai ke pergelangan tangan dengan telapak tangan kanan satu kali. Dan yang ketujuh, membaca doa setelah tayamum sama dengan doa setelah wudhu anak-anak. Oke. Any question? Yes or no? Sekarang kita akan bahas tentang praktek tata cara bertayamum. Nah, kita ambil contoh ketika kita berada di dalam pesawat. Bagaimana caranya? Tapi ingat, harus masuk waktu sholat. Caranya yang pertama, menempelkan kedua telapak tangan ke sandaran kursi depan atau dinding pesawat. Setelah itu, yang kedua, tepuk-tepuk dulu dan tiup hingga menipis, baru sapukan kedua telapak tangan tadi ke wajah secara merata dari ujung rambut dahi sampai ke dagu. Nah, yang ketiga, tempelkan lagi kedua telapak tanganmu ke bangku depan atau dinding pesawat yang belum tersentuh, ya. Nah, kemudian kalian tiup. Setelah ditiup dan terasa menipis, sapukan rata tangan kanan hingga siku dengan tangan kiri dan menyapu tangan kiri dengan menggunakan tangan kanan anak-anak. Oke. Setelah itu baru kalian berdoa sama dengan doa setelah wudhu.
baru kemudian melakukan sholat. Selanjutnya adalah praktek tata cara bertayamum dalam keadaan sakit atau tidak menemukan air atau airnya tidak cukup. Nah, caranya pertama kalian mengambil debu suci dan menghadap ke arah kiblat serta berniat. Kedua, setelah itu tangan kalian menyentuh debu, kemudian tangan ditepuk 1 kali atau ditiup. Dan yang ketiga, baru diusapkan kedua telapak tangan pada wajahmu. Nah, setelah itu ambil lagi debu suci dan tepuk lagi 1 kali dan usapkan pada tangan kanan sampai siku. Kelima, kemudian usap seluruh bagian tangan dengan gerakan memutar seperti pada gambar ini ya. Oke. Lanjut usap seluruh bagian pergelangan tangan hingga ujung jari. Nah, setelah itu terakhir usapkan debu pada tangan kiri dengan telapak tangan kanan. Oke. Baru terakhir kalian baca niat wudhu atau niat tayamum. Niat setelah wudhu atau niat tayamum itu sama anak-anak. Oke. Do you understand my student? Nah, pembahasan kita yang terakhir adalah hal-hal yang membatalkan tayamum. Tahukah kalian apa saja yang membatalkan tayamum? Pertama, semua yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum. Sudah tahu bukan? Kemarin sudah kita bahas tentang wudhu. Kedua, menemukan air bagi orang yang bertayamum karena tidak ada air atau airnya tidak cukup. Nah, tetapi bagi orang yang sakit ketika menemukan air tidak membatalkan wudhunya anak-anak. Kenapa? Karena jika ia melakukan wudhu dengan menggunakan air, kemungkinan besar penyakitnya akan bertahan dengan lama. Maka Allah akan memberikan kemudahan baginya. Nah, adapun hal-hal yang penting dalam tayamum adalah tidak sah tayamum menggunakan bedak atau tepung ya. Selanjutnya, tayamum dilakukan ketika sudah masuk waktu sholat. Dan tayamum itu hanya dilakukan 1 kali untuk 1 kali sholat. Ini adalah salah satu keringanan yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya dalam menjalankan ibadah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 78. Wa ma ja'alna 'alaikum fid-dinil kharaj. Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesulitan. Nah, anak-anak, Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang kepada hamba-hambanya. Nah, kita sebagai manusia di muka bumi sebagai khalifah yang diberi Allah kepercayaan, berlakulah baik kepada Allah dengan selalu mengingatnya, karena Allah selalu mengingat kita. Jika kita mengingat Allah, maka Allah akan mengingat kita. Tapi jika kita tidak mau mengingatnya, maka Allah pun tidak akan mau mengingat kita. Ingat anak-anak, jangan pernah tinggalkan sholat ya. Nah, keringanan beribadah itu dalam Islam disebut dengan rukhsah. Oke anak-anak, do you understand? Madam berharap kalian paham apa yang Madam jelaskan. Jika belum, kalian bisa memutar video pembelajaran ini berulang-ulang. Oke, let's finish our lesson by hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. See you. Okay my friends, now test your skills. Setelah mendengarkan penjelasan Madam tadi, kalian kerjakan tamrin ini ya. Selesai kirimkan ke guru agama kalian. Jangan lupa tulis yang rapi di buku tulis. Dan apa yang kita pelajari hari ini semoga dapat kalian terapkan juga. Okay my friends, let's finish our lesson by hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. See you next time.